Pergi ke Musi naik perahu kecil, menyusur arus menuju seberang. Guru hebat hatinya tulus dan adil, menuntun murid tumbuh gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Lihandayani, guru SD Negeri 49, Kota Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Salam Seinggo Sepemunyian. Sekolah kami terletak di lokasi yang sangat strategis di tengah kota, sehingga sangat mudah dijangkau dan akrab dengan kehidupan masyarakat modern. Peserta didik kami tumbuh dalam lingkungan yang dinamis dan akrab dengan dunia digital. Sebagai seorang guru, saya percaya bahwa sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga rumah kedua, tempat tumbuhnya semangat, karakter, dan keceriaan peserta didik. Berdasarkan hasil rapor pendidikan SD Negeri 49 Prabu Muli tahun 2025, kami menemukan bahwa capaian literasi numerasi peserta didik masih perlu ditingkatkan, khususnya pada mata pelajaran matematika. Banyak peserta didik yang merasa pelajaran ini sulit dan membosankan. Sebagian besar anak lebih suka bergerak, mengobrol dengan teman, bahkan berjalan-jalan di kelas. Hal ini membuat fokus belajar mudah terpecah. Selain itu, mereka juga kesulitan memahami soal cerita matematika, terutama ketika harus mengubah kalimat soal menjadi bentuk matematis. Kondisi inilah yang menjadi pemicu utama bagi saya untuk melakukan inovasi pembelajaran yang lebih menarik, kontekstual, dan berpihak pada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmawati SPD, Wakil Kepala Sekolah SD Negeri 49, mewakili Kepala Sekolah SD Negeri 49. Saya sangat mengapresiasi inovasi pembelajaran matematika yang dilakukan oleh Ibu Tri Yuli, guru kelas 4 melalui program PMP, yaitu pembelajaran menyenangkan pecahan kontekstual. Melalui kegiatan ini, belajar memahami konsep pecahan dengan cara yang menarik, menyenangkan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Anak-anak terlihat lebih aktif, semangat, dan kemampuan literasi numerasi mereka terus meningkat. Semoga inovasi ini bisa menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain untuk terus berkreasi, menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menciptakan inovasi pembelajaran yang saya beri nama PEMPE, singkatan dari Pembelajaran Menarik Pecahan Kontekstual. Langkah awal yang saya lakukan adalah dengan menyusun alat peraga interaktif dengan bantuan aplikasi Canva yang berisi soal-soal literasi numerasi yang dikaitkan dengan gambar makanan khas Palembang beserta harga-harganya. Dan ini kita mau belajar pecahan. Siapa yang suka belanja? Oke, suka belanja semua ya. Nah, sekarang kita mau belajar pecahan, tapi dengan kegiatan pura-pura belanja. Suka nggak? Suka. Oke, jadi sekarang Ibu Yuli punya uang nih. Siapa yang mau uang? Mau uang? Oke, sekarang Ibu Yuli akan membagikan uangnya. Satu orang mendapatkan satu lembar, artinya dapat berapa uangnya? 50.000. Uang 50.000 yang Ibu Yuli berikan ini akan kalian gunakan untuk berbelanja di kedai Palembang Bu Yuli. Di mana di sini ada makanan-makanan khas, makanan tradisional Palembang. Sudah kenal belum dengan makanan khas Palembang? Sudah. Nah, kalau yang kalian kenal apa aja? Selain pempek? Iya. Ada yang kenal sama bolu 8 jam nggak? Enggak. Nanti setelah berbelanja, kemudian membayar uangnya di kasir, setelah itu kembali lagi ke tempat duduk, menempelkan hasil belanjanya di LKPD-nya. Ibu Yuli punya LKPD di sini. Nih, nanti kalian isi nama, kemudian kelas, dan nanti hasilnya akan ditempelkan di bagian yang kosong. Ngerti sampai sini? Ngerti. Oke, kalau sedang ngerti, yang paling penting dari kegiatan ini bukan berbelanjanya loh. Ternyata di balik makanan ini belanjaannya ada soal tentang
pecahan sesuai dengan materi kita yang sekarang. Maka dari itu, setelah kalian menempelkan hasil belanjanya ke LKPD, Ibu Yuli akan beri kalian waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal yang sudah kalian pilih atau belanjaan yang sudah dipilih. Siap? Siap. Ready? Peserta didik diajak berperan sebagai pembeli di sebuah kedai kuliner Palembang dengan anggaran Rp50.000 untuk membeli makanan favorit mereka. Semakin banyak mereka membeli makanan, semakin banyak pula soal yang harus mereka pecahkan. Oke. Pas. 50.000. Terima kasih. Setelah kegiatan berbelanja selesai, peserta didik kembali ke tempat duduk masing-masing dengan membawa hasil belanjanya. Mereka kemudian menempelkan gambar yang telah dibeli pada LKPD. Di balik gambar kuliner yang telah mereka pilih, terdapat soal literasi numerasi yang harus mereka selesaikan berdasarkan hasil belanja tadi. Dengan semangat, siswa menghitung dan menuliskan jawabannya. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kemampuan berhitung dan berpikir kritis pada peserta didik. Kita akan presentasi ke depan. Siapa yang mau maju? Ada 20 ayam standar, 11 ayam putih, 8 ayam jantan. Bagian ayam putih lebih besar atau lebih kecil dari ayam coklat? Lebih besar. Jawabannya lebih besar. Ayam putih berapa? 11 per 20. Ayam coklat per 8 per 20. Maka yang lebih besar adalah ayam putih. Benar atau salah? Oke, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu Yuli mau refleksi nih. Bagian mana dari pembelajaran hari ini yang paling kalian sukai? Sekarang Ibu Yuli tanya, makanan mana yang belum dikenal? Yang misalnya, Bu, aku ambil belanja ini tapi aku belum kenal tuh makanannya. Boleh siapa yang belum kenal sama makanannya? Gilang, ada lagi, Jericho. Oke, ada. Wah, banyak ternyata anak-anak Bu Yuli belum mengenal makanan khas daerah kita sendiri. Nah, sekarang saatnya kalian mengenal. Oh, ternyata makanan khas Palembang itu bukan hanya pempek, tapi ada juga tekwan. Apa lagi? Inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan juga saya bagikan kepada rekan sejawat melalui komunitas belajar. Awalnya aku suka bingung kalau disuruh mengerjakan soal cerita. Tapi setelah belajar kasih soal yang mirip kejadian di rumah, aku langsung paham. Misalnya soal semangka dan kue dibagi-bagi. Aku jadi ngebayangin kayak lagi makan bareng keluarga. Ternyata belajar pecahan itu bisa semudah itu. Aku senang banget waktu belajar pecahan tadi. Soalnya kami belajar sambil belanja makanan khas Palembang. Ada pempek, ada maksuba, ada mie celor, dan banyak lagi. Rasanya kayak di pasar beneran. Aku jadi tahu nama-nama makanan khas Palembang sambil belajar pecahan. Pokoknya seru banget. Saya merasa sangat senang sekali dengan inovasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh rekan saya, Ibu Tri Yuli, melalui pempek, yaitu pembelajaran menyenangkan pecahan kontekstual. Saya juga sangat mengapresiasi kepada Ibu Tri Yuli yang terbuka untuk berkolaborasi dan berbagi praktik baik dengan kami sesama guru. Beliau tidak hanya melaksanakan inovasi di kelasnya, tetapi juga mau menceritakan proses kepada semua rekan-rekan guru di sekolah, sehingga kami bisa belajar bersama. Yang menarik pada inovasi ini tidak hanya membantu siswa memahami materi, tetapi juga melatih siswa mengelola uang dan soft skill lainnya. Jadi, pembelajarannya tidak terasa kaku, tapi benar-benar sangat menyenangkan dan bermakna. Sebagai guru, kita tidak boleh berhenti belajar dan berinovasi. Melalui praktik baik ini, saya berharap dapat menginspirasi rekan sejawat untuk terus melaksanakan pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan menyenangkan bagi peserta didik. Tetap semangat Bapak dan Ibu Guru Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.